Welcome to Kabar Astronomy. Before watching, you can support us by subscribing and following us on Instagram at Kabar Astronomy, and make sure you are in a safe and comfortable position. Halo teman-teman semua, selamat sore dan selamat datang kembali di channel YouTube Kabar Astronomi Indonesia. Dan ini adalah playlist baru, yaitu Astro Jawab. Oke, jadi di playlist baru kali ini tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian kirimkan dari kolom DM, dari kolom komentar maupun dari media sosial saya pribadi ya. Jadi mungkin akan saya cicil jawaban-jawabannya dan gak bakal langsung dijawab semuanya, karena memang kemarin saya hitung-hitung itu yang masuk setelah di total itu hampir 5.000-an pertanyaan ya, jadi gak mungkin selesai dalam satu video. Nah, kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dulu yang paling banyak ditanyakan di kolom DM. Jadi mungkin nanti setelah ini kita bahas yang ada di kolom komentar, dan mungkin setelah kolom komentar kita bahas yang ada di pertanyaan media sosial saya pribadi. Tapi untuk saat ini saya bahas yang di kolom DM Kabar Astronomi dulu, dan itu juga yang paling banyak ditanyain dulu. Jadi untuk membahas atau untuk menjawab rasa penasaran kalian, jadi langsung saja saya jawab pertanyaannya satu persatu. Oke? Pertanyaan pertama ini dari Kageyama. Katanya pusat galaksi Bima Sakti berada di rasi bintang apa? Jadi pusat galaksi Bima Sakti itu berada di rasi bintang Sagittarius. Nah, Sagittarius ini adalah rasi bintang yang cukup besar ya, atau bisa dikatakan rasi bintang yang ukurannya besar. Karena rasi bintang itu kan ukurannya bervariasi. Ada yang kecil, misalnya Crux itu kecil, ada juga yang besar ya, misalnya Sagittarius ini. Nah, pusat galaksi Bima Sakti itu kan ada black hole ya, atau lubang hitam. Nah, disebut juga atau diberi nama Sagittarius A. Nah, karena ini adalah objek alpanya di rasi bintang Sagittarius. Nah, biasanya objek alfa itu ditempati oleh bintang yang paling terang di rasi tersebut. Misalkan ada Alpha Orionis atau juga ada Alpha Centauri misalkan. Nah, tapi untuk di rasi bintang Sagittarius itu objek alfanya diisi oleh black hole ini, Sagittarius atau pusat galaksi Bima Sakti. Nah, beberapa waktu lalu pusat galaksinya itu sempat diabadikan ya oleh teleskop radio dari berbagai penjuru dunia. Nah, nanti mungkin infonya bisa kalian baca di Instagramnya Kabar Astronomi Indonesia ya. Oke, jadi kesimpulannya pusat galaksi Bima Sakti berada di rasi bintang Sagittarius. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, ini dari Senion. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nasib Bumi ketika galaksi Bima Sakti dan Andromeda bertabrakan? Nah, jawabannya adalah tidak akan terjadi apa-apa. Nasib Bumi akan baik-baik saja pada saat galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda bertabrakan. Sebenarnya ini pernah saya bahas di websitenya Kabar Astronomi ya. Bahkan ini menjadi konten pertama yang saya rilis di situ. Nah, tapi sebelum fenomena tabrakan galaksi ini sudah akan terjadi, itu Bumi sudah lebih dulu diperkirakan tidak layak huni, karena pada saat 3 miliar tahun dari sekarang matahari akan membengkak menjadi red giant pada saat akhir hayatnya ya, atau pada saat bahan bakarnya sudah mulai habis. Nah, pada saat itu diperkirakan matahari akan membesar hingga menelan orbit planet Venus. Jadi pada saat itu kemungkinan besar ya Bumi terlalu panas kan, karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Nah, tapi anggaplah Bumi selamat dari peristiwa itu ya, dan Bumi tetap baik-baik saja. Apa sih yang akan terjadi pada saat tabrakan galaksi? Ya, sekali lagi tidak akan terjadi apa-apa. Bumi akan baik-baik saja karena jarak antar bintang itu saling berjauhan ya. Jaraknya itu sangat-sangat berjauhan. Jadi bintang-bintang itu tidak akan bertabrakan, apalagi planet-planetnya gitu ya. Nah, kita ambil contoh bintang terdekat di langit malam aja, yaitu bintang Proxima Centauri. Itu jaraknya sekitar 4,2 tahun cahaya dari Bumi. Artinya kita akan sampai di sana selama 4,2 tahun, itu pun dengan kecepatan cahaya. Nah, itu untuk mengilustrasikan betapa jauhnya jarak antar bintang itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Takyazunisa. Oke, pertanyaannya adalah apa pengaruhnya konjungsi Venus dengan Jupiter ke planet Bumi? Gak ada pengaruhnya ya, tidak ada dampak ataupun pengaruhnya antara peristiwa konjungsi maupun peristiwa lainnya di luar angkasa. Itu kan konjungsi itu adalah peristiwa di mana satu atau dua atau lebih objek
yang seolah-olah berdekatan jika dilihat dari sudut pandang pengamat di bumi. Misalnya kita lihat planet Venus dan Jupiter sedang berdekatan, yaitu namanya konjungsi kalau dilihat dari sudut pandang bumi. Aslinya kan itu terlalu jauh jaraknya. Jupiter itu planet keempat, kelima di tata surya. Venus, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Planet kelima Jupiter itu. Jadi terlalu jauh. Nah, sedangkan Venus itu planet kedua. Jadi tidak ada hubungannya apalagi pengaruhnya untuk bumi. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ini ada pertanyaan dari Aisyah. Kenapa planet kelihatan terang? Kan bumi terang karena adanya lampu. Sedangkan planet lain karena apa? Oke, yang pertama perlu digarisbawahi bahwa lampu tidak membantu bumi menjadi lebih terang ya. Kalau kita ada di planet lain ya tetap aja yang bikin bumi kelihatan itu dari pantulan cahaya matahari. Oke, jadi planet-planet itu semuanya memantulkan cahaya matahari, baik itu bumi, Mars, Venus, Jupiter dan lainnya. Semua planet itu memantulkan cahaya matahari. Jadi itu adalah salah satu sifat dari planet. Nah, selain planet juga ada satelit alami seperti bulan, ada Ganymede, ada Titan, ada Europa, ada Io, ada Callisto. Semua satelit alami memantulkan cahaya dari matahari gitu. Jadi bukan cuma planet saja, tapi satelit alami juga memantulkan cahaya matahari. Nah, artinya planet-planet yang kita lihat di langit malam juga cahayanya dari pantulan cahaya matahari. Itu bukan planetnya itu dipasang lampu. Sekali lagi, lampu di bumi pun tidak berpengaruh banyak untuk kecerahan bumi jika kita lihat dari planet lain. Oke. Jadi jawabannya adalah karena pantulan cahaya matahari. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan keempat. Ini pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir di Astro Jawab Part 1 ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara membedakan planet dan bintang di langit malam? Cara membedakannya adalah yang pertama bisa dengan posisinya. Kita bisa tahu posisi planet itu di mana, posisi bintang itu di mana. Nah, misalkan kita untuk mudah mengetahuinya kita bisa menggunakan aplikasi peta langit. Misalkan ada Starwalk, ada juga ada Sky Safari juga. Nah, tergantung ya. Itu sesuai selera aja. Kalau untuk keakuratan ya kurang lebih sama. Kalau aku biasanya pakai Sky Safari karena lebih visualis dan lebih enak dilihat gitu. Dan kalau untuk keakuratan kurang lebih sama. Kalian bisa gunakan aplikasi itu untuk mengetahui posisi planet itu di bagian mana dan posisi bintang itu di sebelah mana. Dan yang kedua, kita bisa melacak melalui cahayanya. Kalau cahaya planet dia tidak berkedip sama sekali ya. Cahayanya itu konstan dan stabil. Nah, sedangkan kalau cahaya bintang dia akan berkedip. Nah, kenapa cahaya bintang itu berkedip? Kenapa cahaya planet nggak berkedip? Sedangkan cahayanya kurang lebih sama ya, cukup terang lah. Nah, yang pertama karena jarak bintang itu cukup jauh. Sekali lagi, jarak bintang itu sangat-sangat jauh dari bumi, apalagi bintang di langit malam ya. Matahari aja itu cahaya butuh 8 menit loh buat sampai ke bumi gitu. Nah, bintang di langit malam itu lebih jauh lagi berarti. Nah, karena jauh jadi cahayanya mudah dibiaskan di atmosfer bumi, mudah terpengaruhi lah. Jadi cahayanya pada saat sampai ke mata kita itu seolah-olah berkedip gitu karena terpengaruhi di atmosfer itu tadi. Nah, sedangkan planet itu kan masih relatif dekat ya. Kita masih satu bintang induk lah, masih satu matahari. Itu masih satu ibu lah istilahnya. Jadi cukup dekat cahayanya. Jadi pada saat cahaya planet masuk ke atmosfer bumi, dia masih cukup kuat untuk menembusnya. Jadi pada saat sampai di mata kita pun dia tidak akan nampak berkedip. Oke, jadi sudah ada 5 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di kolom DM kabar astronomi ya. Itu adalah Astro Jawab Part 1. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian kedepannya bisa lebih banyak lagi dan lebih bisa lagi saya jawab. Dan mungkin kita akan berjumpa lagi di Astro Jawab Part 2 minggu depan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah jawab. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.